Hai guys, salam dari Timor Leste. Saya berlibur di sini dan saya ketemu dua teman asli Indonesia yang tinggal di sini. Jadi hari ini kami akan bahas bagaimana kalau orang Indonesia pindah ke Timor Leste. Ini teman saya Kakak Sela, asli Jawa. Ya. Dan ini teman dari Kakak Sela. Namanya Mbak Jenny. Seharusnya saya juga panggil Kakak Sela Mbak ya, karena kalian dua-duanya asli tanah air. Iya, tapi tidak apa-apa. Jadi ya video ini agak santai saja. Ya, siap. Mungkin pada awalnya saya mau tanya kalian sudah berapa lama tinggal di sini? Saya dari 2013. Wow. 10 tahun ya. Tahun depan Februari saya udah 11 tahun. Lumayan lama nih. Lama ya? Oh, di sini kalau kalian dengar suara ada bayi di sini. Jadi ya maaf. Tapi kami senang dia masih bisa fokus ini bermain sendiri kan. Wah, lama sekali. Sudah 11 tahun. Nanti Februari 11 tahun. Dan kalau Kakak Sela? Kalau saya sebenarnya 2013 juga sudah pulang pergi, tapi karena saya masih sekolah, masih kuliah, jadi menetap 2018 baru menetap di 2018. Dan kalian ada di sini dengan tujuan atau apa tujuan pindah ke Timor Leste? Oh. Kerja atau dapat jodoh? Tidak bisa. Kalau kerja belum bisa. Kalau kerja nih Atau sampai sini kuliah. belum pernah kerja dan selama Atau dapat jodoh? Kayak jodohnya dapat di kita punya tanah air. Ya. Nah, terus mereka bawa kita ke sini. Jadi mereka asli sini? Mereka sekolah di sana, jadi bawa 2 ijazah. 1 ijazah kuliah, 1 ijazah istri. buku nikah kan. Jadi 2 double. Sekali mendaya 20 putar lampaui. Kakak Sela sama? Ya, itu kalau versi Mbak Jenny. Kalau saya kenal dengan suami di Facebook, tapi terus mungkin saya juga tertarik ingin ke luar negeri, makanya saya ke Timor Leste. Dan akhirnya ya ternyata kita jodoh. Dan akhirnya ya sudah kita menikah. Sudah ada berapa anak sekarang, Mbak Jenny? Saya baru satu. Berusaha yang kedua tapi Tuhan belum kasih, jadi berdoa dulu. Berdoa dan berusaha. Dan Kakak Sela 2? Ya, saya 2, laki-laki semua, cari perempuan. Jadi terpujilah engkau di antara laki-laki. Iya. Ya. Kalau anak-anak lebih mirip bapak atau lebih mirip orang Timor Leste atau? Kalau saya nih Timur Tomak. Kalau bahasa bilang Timur Tomak itu kayak timur banget gitu. Timur banget. Rambut keriting. Ya, Keriting. Dari karakternya juga keras. Dia anak saya tuh keras, terus nggak bisa diem, super aktif. Wah, ini kalau anak orang Jawa nggak kayak gini. Aku bilang kayak gitu kan. Sama. Apalagi saya laki-laki. Apalagi ini anak laki-laki. Anak saya perempuan loh, tapi aktifnya tiap hari saya kalau ada teriak. Bagaimana reaksi keluarga di Indonesia waktu kalian pertama kali bilang bahwa kalian dapat jodoh di luar negeri dan mau menikah di luar negeri dan mungkin mau menetap di luar negeri? Kalau tanya itu aku pengen nangis. Jauh karena jauh dari orang tua kan. Kalau itu ngingetin memang aku nggak apa. Ya. Awalnya itu Saya mengerti karena saya juga tinggal jauh kan dari kita apa? Tinggal jauh dari orang tua itu memang susah. Ternyata topik sensitif ini, tapi maaf. Ke situ. Oke, mungkin hanya jawaban singkat, hanya seperti saya hanya pikir seperti mungkin mereka kaget. Iya, pasti. Pertama dia, waktu awal-awal kami kenal tuh saya coba kenalin ke orang tua saya cuma kaget loh. Dek, kamu udah pikiran bener-bener waktu pacaran itu kan? Yakin. Pasti yakin kamu. Yakin sampai saya punya tante, sampai saya punya keluarga semua. Di sana tuh jauh loh, kamu sendiri, dia bilang kayak gitu. Orang tua saya bilang kayak gitu. Di sini kan kita semua komplit. Terus saya nih orangnya nggak bisa jauh dari mama. Kalau mama pergi sini saya bilang, mama kemana? Saya harus kayak gitu. Kok ini tiba-tiba kamu langsung jauh banget gitu. Pas itu mereka bilang mungkin saya punya pikiran juga masih ini ya, jadi
Yang ada di dalam hati saya cuma saya punya suami saja, jadi masih mungkin dia falling in love. Jadi dia mungkin mau saya hidup di bawah laut, kak, saya mau hidup di bawah gunung. Pokoknya saya yakin aja gitu kan. Saya yakin. Terus pas itu kami tunangan 2012. Pas tunangan itu puncak-puncaknya kami pisah dengan saya punya orang tua. Di situ tuh, aduh gimana kalau ceritanya saya bisa banjir lagi Tuhan. Pas malam, nah itu keluarga laki-laki dan keluarga saya kan semua kami 2 keluarga bareng di sana toh. Terus apa namanya, pas perpisahan kami kan itunya di Bandung, tunangannya di Bandung, saya dari Jawa Tengah. Terus jadi kami sama-sama ketemunya di Bandung. Terus pas perpisahan saya balik ke Timur. Pertama kali keluarga saya balik ke Jawa Tengah. Puncaknya banjir air mata di situ. Saya nggak pernah lihat orang tua saya nangis yang kayak kehilangan anaknya selamanya gitu kan. Padahal ini kan kita masih bisa balik lagi karena kita memang tidak pernah terpisah jauh, lama sekali begini tidak pernah. Itu yang saya mau bilang, ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Iya, tapi karena kita kan nggak pernah terus lama begitu kan. Pas awal-awal kan kita memang gimana ya, kayak rasanya ya ampun luar negeri di sana sendiri. Kalau di dalam negeri kita masih terjangkau. Kalau sakit atau apa kan kita masih bisa lewat jalur darat dalam sehari bisa sampai. Jadi kalau pikiran orang tua kan jauh di sana sendiri, gimana nanti kalau suaminya nggak sayang, gimana kalau keluarganya nggak sayang gitu kan. Mereka pikirannya macam-macam. Tapi puji Tuhan pas ke Timur, mereka anggap saya seperti anak sendiri. Orang mertua saya tidak ada beda-beda anak dengan menantu, tidak ada. Bagus itu. Puji Tuhannya cintanya mereka ke saya sama ke anak-anaknya itu sama. Mbak Sela juga sama. Jadi Mbak Jenny menikah di Indonesia, di sini. Tunangan yang di Indonesia. Tunangan di Indonesia. Kakak Sela sama. Kalau saya langsung menikah. Kalau saya menikah di sini. 2018 saya menikah di sini dan orang tua saya juga saya bawa ke sini semua untuk ikut acara pernikahan. Iya. Gitu. Dan mereka kaget kalau mereka datang ke sini seperti karena pasti budaya di sini beda daripada di Jawa. Mereka langsung wow. Karena mereka kaget, benar-benar kaget. Karena kalau di Jawa itu kan pernikahan ya seperti pada umumnya di gedung, terus mempelai laki-laki, mempelai wanita dengan orang tua laki-laki, orang tua wanita kan berdiri dan orang pasti salam-salam begitu ya. Kalau di sini tidak. Di sini lebih ya mungkin ada juga untuk sesi berfoto, tapi lebih banyak mereka habiskan waktu untuk berdansa, bergembira bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman begitu, tamu undangan. Tuh, banyak sekali. Dan saya sebenarnya pikir kalau misalnya saya tinggal di Sumba, kalau saya datang ke sini untuk saya ini tidak terlalu berbeda ya karena budaya di NTT dan di sini itu mirip, sangat mirip. Tapi kalau untuk kalian, saya sendiri tahu pernikahan di Jawa seperti apa karena saya punya beberapa teman yang menikah dan saya datang, saya diundang. Jadi saya tahu itu beda sekali. Wow. Dan di sini juga semuanya hanya 1 hari saja dan 1 hari betul. Ya. Di Jawa bisa ada sampai 7 hari kan? Iya. Prosesi gaunnya ganti-ganti, hari ini gaun ini gaun itu. Kali kita di sini cuma 2 aja. Gaun dari gereja sama yang pas di gedung 2 kali itu aja habis. Jadi waktu kalian datang ke sini, apa yang paling susah seperti culture shock, sesuatu yang kalian mungkin tidak tahu sama sekali dari Indonesia, sesuatu yang bikin kalian kaget dan mungkin sangat susah beradaptasi? Pertama banyak pasti. Banyak banget. Pertama dari bahasa. Ini ya, Timur ini pertama kali ini. 2 makanan pasti. 2 makanan ini saya aduh Tuhan, makan yang ini apa, saya belum terbiasa gitu. Rasanya di mulut itu aneh sekali. Pas sudah lama-lama saya coba untuk lama. Karena mungkin nggak tahu harus makan apa lagi. Terus waktu awal-awal di sini kan belum banyak tempat makanan kayak sekarang. 2013 itu baru satu Timur Plaza aja baru ada beberapa toko yang buka, sekarang udah full kan. Jadi untuk cari makan di luar memang sangat susah. Jadi mau nggak mau ya harus apa yang di dapur kita olah makan. Mau tidak suka ya untuk bertahan ya kita sampai sekarang udah terbiasa dengan makanan. Oke. Dan kalau tentang budaya? Ada kalau sesuatu yang budaya tidak sih, kita menyesuaikan. Kalau kakak? Kalau saya jelas culture shock.
Karena saudara dari suami saya ini ada banyak, mungkin ada sekitar 12 orang begitu. Dan itu saudara kandung? Ya, ada yang tapi juga ada yang saudara sepupu Yeah. atau mungkin angkat begitu. Tapi culture shocknya di sini karena di sini tuh banyak ada adat istiadat. Nah, Ya kalau di sini mungkin kalau bahasa Tetong dia bilang lia moris lia mati, seperti adat untuk hidup atau adat untuk kematian. Karena di sini kematiannya besar kan. Ya. Iya. Butuh biaya besar. Butuh biaya besar. Nggak kayak di Jawa. Indonesia. Iya. Di Jawa khususnya gitu. Jadi shocknya tuh karena setiap Senin sampai Jumat mungkin bekerja begitu kalau di sini, tapi untuk Sabtu Minggu itu pasti kebanyakan ada pesta atau acara begitu. Ada yang main musik di belakang. Iya. Hai, Jadi Gaga. itu pasti susah ya pada Iya, oke, pertamanya susah. belum mengerti, tapi lama-kelamaan karena memang sudah adat, ya kita harus ikut karena kita sudah harus mengikuti begitu. Iya, kalau dari kita punya suami punya adat-adat yang mengenal adat yang kental itu lebih pusing lagi. Untungnya kami saya terutama saya, bapak mertua saya tidak terlalu mendalami tentang budaya di sini ya, kayak apa namanya ya, rumah-rumah adat atau Iya, rumah apa adat. namanya itu lisan atau rumah apa ya lisan. bahasa sininya begitu. Tidak terlalu kental begitu untuk keluarga mertua saya sendiri, jadi kami nggak terlalu ini sih. Dan kalau yang tentang makanan tadi, sebenarnya apa yang beda? Karena untuk saya, ya kadang-kadang saya lihat ada roti, ada pasta, tapi kalau makanan yang seperti nasi dengan lauk, menurut saya itu masih sangat mirip dengan makanan di Indonesia. Iya. Menurut kalian? Cara masaknya yang beda, jadi lidah kita nggak sama. Kalau di Indonesia kita ada opor ayam, misalkan ada rendang. Di sini masakan-masakan kebanyakan yang dari mertua saya masak tuh yang dari Portugal begitu, masakan Brazil. Wah, lidah saya ini lidah pedas, ini lidah Lidah bersantan dan lidah cabe. Kalau saya suruh makan yang berlemak terus Keju, aduh, keju. saya belum terbiasa sebenarnya. Saya tidak bisa makan, saya bisa sakit perut. Iya. Saya. Apalagi kakak Sarah sudah bilang dia kadang-kadang seperti makan tanpa nasi sama sekali. Betul. Jadi itu mungkin orang Indonesia juga tidak bisa bayangkan kan? Tidak bisa bayangkan. Di sini memang kalau masakan yang Portugal begitu kan kita jarang pakai nasi kan, karena mereka kebanyakan kentang. Bahan dasarnya dari kentang, jadi kita nggak perlu nasi lagi. Kalau kadang kita orang Jawa, kita tuh nasi, sambal, sayur, itu yang lebih enak. Banyak kan? komponen. Banyak begitu. Dan saya juga lihat di sini orang suka pakai merica. Ya. Harus wajib. Dan cuka. Kemarin yang kita makan di mana di Di salah Cafe satu di restoran. atas. ya, Ya. kita coba makanan tradisional itu saya juga ada cuka di mereka pakai cuka. Di Umala Fatih ya. Iya, Itu iya. salad. Oh, salad. Saladnya mereka ada pakai cuka. Pakai sedikit. cuka apel biasanya, cuka apel atau vinagri. Itu cuka yang dari Portugal juga biasanya. Iya. Yang khusus untuk salad memang. Mhm. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Iya, Pakai jarang. cuka. Kalau cuka kita di Indonesia kan bakso. Bakso. Kalau nggak ada jeruk nipis baru pakai cuka kan. Kalau di sini cuka memang sering pakai. Kalian tidak pernah berpikir kalian mau bersama dengan suami tinggal di Indonesia? Itu dulu sempat berpikir, cuman suami saya bilang kalau di Indonesia saya punya suami saya bahasa Indonesia kurang, kakak mungkin lebih lancar sedikit. Benar, ini saya tidak bohong. Oke. Kakak lebih lancar malahan. Apalagi bahasa Jawa saya sendiri sama sekali cuma tahu opo sama turu. Itu cuma 1-2 saja. Bahasa Indonesia dia kurang ini, jadi dia bilang begini, mor itu kalau bahasa Portugis kan, bahasa Jawa bilang sayang gitu. Mor, kalau di Indonesia tuh pertama saya kayaknya susah dalam bahasa, nanti cari pekerjaan untuk interaksi dengan orang saya kesusahan, dia bilang gitu. Kalau di timur tuh gampang, apalagi kita negara baru maju kan, berarti masih banyak kayak kesempatan peluang kita untuk kerja itu masih banyak, dia bilang begitu. Terus ya sudah, apalagi saya coba bicara dengan orang tua saya bilang gini, kamu kan perempuan harus nurut dengan suami, harus taat dengan suami, kemanapun suami kamu ada kamu harus di sana. Begitu ya sudah, kalau gitu saya mengikuti keputusan suami untuk tinggal menetap di sini. Oke.
Kalau kakak salah? Kalau saya berpikir karena memang dari dulu saya pengennya tinggalnya di luar Indonesia, tapi bukan berarti saya tidak cinta Indonesia, karena saya masih suka sekali pulang, apalagi ke Jogja. Tapi saya berpikir kalau memang perempuan itu memang harus ikut dengan laki-laki, jadi saya harus ikut dengan suami saya ke manapun dia pergi, dan dia memang harus menetap di sini karena pekerjaannya, saya berpikir pekerjaannya lebih baik untuk di sini, karena kalau untuk di Indonesia ya mungkin satu kendala bahasa juga, persaingannya juga lebih tinggi. Kalau di sini kan orang bilang di sini tuh seperti lahan basah, banyak yang masih banyak bisa untuk digali untuk menghasilkan uang, banyak begitu. Banyak kesempatan untuk berusaha di sini. Jadinya saya berpikir lebih baik untuk di sini saja, karena lebih istilahnya untuk mendatangkan rezeki itu lebih banyak di sini. Cari nafkah tuh lebih gampang. Ya, tapi suami dari kakak dia lancar bahasa Indonesia, jadi itu. Dia lancar bahasa Indonesia karena memang basicnya dia juga ada keturunan dari Alor Selatan, dari Alor, jadinya dia juga bisa bahasa juga. Tapi dulu pertama ya mungkin 2013 kita kenal, dia juga tidak bisa bahasa. Dia bisa kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kita menggunakan bahasa Inggris, terus lama kelamaan dia juga bisa belajar bahasa. Saya pun juga belajar bahasa Tetum, karena sedikit-sedikit karena saya merasa menarik juga bahasa Tetum itu. Makanya saya banyak belajar bahasa Tetum itu malah dengan anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu kalau mereka berbicara itu seperti, kalau menurut saya itu mereka lebih up to date kalau untuk berbicara masalah bahasa Tetum itu. Jadi saya lebih suka ngobrol dengan anak-anak kecil supaya saya lebih mengerti begitu. Kalau Mbak Jenny bisa juga bahasa Tetun? Sama dengan Mbak Sela, dari awal-awal juga suami saya, kami tuh dikenalin sama saya punya teman. Dia tuh dia katanya pengen banget suami saya dapat istri orang Indonesia, karena kendalanya dia cuman bahasa. Jadi dulu kami pacaran tuh belum ada WhatsApp, belum ada ini, jadi kami pakai pesan biasa. Saya kirim pesan bahasa Indonesia ke sana, dia kirim lagi ke teman dia untuk tradus lagi, terjemahkan bahasa Tetum, baru temannya dia balas lagi bahasa Indonesia ke dia, dikirim lagi ke saya. Jadi kita ada 3, jadi kayak saya yang pacaran sama temannya dia gitu. Itu namanya Manonata di sana. Itu lucu. Itu lucu banget. Terus pas kita ketemu dia bilang, "Mor, saya SMS tuh bukan sayang SMS," dia bilang gitu. Kamu jangan jangan bikin malu saya, jangan kasih malu saya, dia bilang gitu kan, jangan permaluin saya, dia bilang gitu. Saya bahasanya agak kurang, jadi kalau bicara pelan-pelan, dia bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Terus seiring berjalannya waktu dia juga sedikit belajar, tapi dia sampai sekarang bahasa Indonesia masih kurang ini. Oke. Tapi saya ke sini pakai bahasa Timur sedikit-sedikit, sama dengan belajar dengan anak-anak, karena di rumah kan dulu banyak ponakan kecil-kecil umuran 2-3 tahun, ada 3 atau ada 4-5 begitu anak-anak kakak ipar. Jadi dari mereka saya belajar, mereka juga belajar dari saya bahasa. Jadi semakin kesini. Suami umur berapa sekarang? Suami dengan saya umurnya sama, cuma beda bulan saja. Umur berapa? Kayaknya sama deh, kita bertiga sama deh kayaknya. Bertiga itu satu generasi. Satu generasi. 30 sedikit ya. Saya kira orang Timor Leste yang umur begini, yang sudah seperti 30-an, saya kira mereka masih mengerti bahasa Indonesia, mereka masih terbiasa pakai bahasa itu, atau tidak? Ada sebagian yang mengerti memang. Memang kalau untuk suami saya itu memang dia bisa, cuman nggak selancar begini gitu. Mengerti gitu. Banyak yang lebih baik dari suami saya juga banyak, yang tidak tahu sama sekali juga banyak. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang Indonesia yang misalnya mau datang ke sini, dia tidak bisa bahasa Inggris dan dia mau jalan-jalan berwisata di sini, apakah dia harus khawatir kalau pakai hanya bahasa Indonesia, atau dia bisa tenang saja datang ke sini dan pasti bisa berkomunikasi? Tenang saja. Jadi kalau mau ke sini tuh
Kita ada beberapa bahasa, bisa Inggris, bisa Portugis, bisa Indonesia tadi. Jadi kalau misalnya dari Indonesia mau ke sini, ke Timur datang aja karena banyak di sini yang tahu bahasa Timur, bahasa Indonesia. Bahkan anak-anak kecil juga sekarang banyak yang tahu bahasa Indonesia dari menonton, kadang-kadang karena saluran orang televisi. Indonesia di sini tuh hampir sebagian orang Indonesia kan. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menurut Kakak Sela, apakah itu susah belajar bahasa Tetun? Kalau menurut saya sih bahasa Tetun itu gampang-gampang susah, tapi karena Tidak susah banget sih. tidak terlalu susah banget, soalnya Lebih susah Portugis ya. lebih susah Portugis kalau menurut saya, karena bahasa Tetun itu dia kan seperti kalau di Indonesia itu ya bahasa Indonesia karena itu bahasa ibu, dan di sini pun juga bahasa Tetun itu sebenarnya ada banyak, maksudnya ada beberapa, dan kalau kita masuk ke distrik-distrik itu kan bahasanya banyak, tapi beda. Tapi bahasa Tetun itu menurut saya tuh menarik karena dia itu lebih di kota Dili tuh semua kan harus tahu bahasa Tetun. Jadi iya, kalau saya mau berkomunikasi dengan orang Dili kebanyakan lebih enak dengan bahasa Tetun yang asli di Dili begitu. Kan ada Tetun Teri, ada Tetun Teri, banyak sekali. Beda-beda. Itu yang seperti tingkat-tingkat yang kita bahas, yang seperti Jawa, Kromo, tidak, bukan. Beda. Itu tiap wilayah tiap wilayah Oh beda. ya, seperti dialek. Dialek. Jadi dari logatnya, dari bahasanya juga beda. Okay. Jadi kalau kita di sini kayak ke rumah gitu, Mbak Uma, kalau dari misalkan salah satu di situ Mbak Uma, kayak gitu, kayak gimana dibikinnya gitu. Kadang-kadang dari logatnya, dari ini juga beda. Uma itu rumah. Ya, itu rumah. Sama dengan bahasa Jawa. Iya, Bahasa NTT Jawa juga. Uma. Iya. NTT juga. Oma. Sumba, Uma. Sama dengan Jawa. Iya. Banyak bahasa di sini yang Iya, banyak dan hampir sama. Kemarin saya sudah bilang juga yang Tanah Merah. Iya, Raimeang. Iya, Rai Meang. Kalau di Pulau Sabu, Rai Meang. Raimeang. Jadi hampir sama hampir itu. sama. Banyak bahasa yang hampir sama. Udang juga sama. Saya sebenarnya juga berpikir kalau misalnya saya pindah ke sini, untuk saya pasti lebih gampang belajar bahasa Portugal. Tapi untuk kalian lebih gampang belajar bahasa Tetun karena seperti satu rumpun atau rumpun. Iya. Dari awalnya pakai Tetun jadi lebih kayak terbiasa ke Tetun. Kalau dari awal kita Portugis mungkin kita juga sudah lancar Portugis. Iya, Portugis. Mungkin Tetun kita nggak lumayan mengenali. susah. Tapi dia lebih susah dari Inggris ya bahasanya. Kita ada makanan yang tradisional atau apa ini apa? Tradisional. Apa itu? Apa namanya? Namanya di sini akar. Akar? Kalau di timur akar, kalau di Indonesia akar bilang pohon bagian bawah itu kan akar. Iya. Dan itu dibuat dari? Ini dari sagu. Isinya? Dari Saya coba. isinya ini tepung sagu, kelapa dengan gula sepertinya. Tapi saya jarang makan soalnya. Dia teksturnya jadi dia kayak keras sedikit dan Keras di luar tapi di dalamnya lembut. suka enak atau gimana? Enak tapi kurang manis mungkin. Kurang manis. Bagi yang tapi suka enak. manis. Saya suka yang manis, ini kurang manis tapi enak. Kurang manis, coba lihat saya mungkin biar tambah manis. Gaga juga ikut makan. Gak makan, dia ada campur dengan kelapa parut, dengan gula pasir dan sedikit garam. Ada juga yang biasa ditambah dengan vanili, jadi untuk aroma. Tapi kalau mau yang lebih biar terasa sagunya, biasanya mereka nggak pakai vanili, hanya gula dengan kelapa saja. Saya baru tahu orang di sini pakai sagu juga. Ini dari distrik ini bawahnya belinya, di sini tidak ada. Jadi kalau tentang makanan, apa makanan yang kalian paling suka makan di sini? Makanan asli sini. Ada sesuatu yang kalau ada orang datang ke sini misalnya, apa yang dia harus coba? Kalau di sini tuh mungkin akar ya. Banyak akar. Kalau akar tuh kan seperti snack begitu. Lalu biasa ada yang namanya raba-raba juga. Raba-raba itu sayuran dari terus. Lalu kalau makanan berat, kalau menurut saya ikan saboko itu enak. Ikan saboko. Ikan saboko, lalu ada juga Harus dicoba. harus coba itu. Terus yang dalamnya daging tuh apa namanya? Yang pakai bambu dalamnya daging tuh? Oh, tukir yang kemarin kita juga sempat Itu makan. tukir tuh enak, itu saya juga ketagihan itu. Yang Tukir ada banyak macam, ada kambing, ada juga kambing, sapi, babi juga ada. Babi juga ada. Ada juga yang auk juga ada. Auk. Ya. Itu bikin saya mau menangis tapi ya.
Ya. Itu enak karena dia ada pakai rempah dimasukin dalam bambu, terus baru dipakai api ini kan, pelan-pelan, jadi aromanya tuh dari bambunya dapat, dari rempahnya dapat. Jadi kalau kita makan dengan nasi kering aja tuh sudah aduh enaknya, apalagi buat temen minum. Oke. Tapi Minum kopi maksudnya. Tapi sebenarnya orang di sini mereka memang ada budaya. Tapi kalau kalian misalnya kalau kalian yang nonton, kalau kalian asli NTT kalian tidak akan terlalu terkejut, tidak terlalu heran. Betul. Tapi di sini ada budaya minum. Iya. Kami sudah terbiasa dengan budaya sini, jadi untuk maaf ini minum dengan minum yang over. Biar harusnya segini, kitanya segini. Sudah terbiasa. Tapi kalau makanan Indonesia yang satu saja yang kalian paling rindu, paling seperti paling apa ya, yang tidak ada di sini dan yang kalian pasti mau selalu Masakan makan. mama. Masakan mama mau itu sayur pasti. aja tuh paling rindu. Oke, itu pasti. Dan kalau di warung? Kalau di Iya. warung Tapi kebanyakan di sini tuh menarik untuk kakak bilang makanan Indonesia apa yang di sini hampir ada paling semua dirindukan. sih. Tapi di sini tuh Hampir ada kebanyakan semua. hampir ada, dan itu yang bikin juga orang Indonesia. Karena banyak orang Indonesia yang di sini berdagang makanan. buka restoran di sini. Restoran. Banyak. Jadi kalau kadang kita pengen makan kayak lalapan, pengen makan rendang, itu semua di sini ada. Kayak tradisional juga, kayak kue-kue tradisional atau apa di sini juga ada. Jadi bagaimana kalau komunitas orang Indonesia di sini cukup besar atau? Oh, ini besar sekali. Ini besar ya. Mungkin di timur ini Indonesia tuh ada berapa persennya tinggal di Lumayan. timur itu mungkin hampir 50% ya. Kalau dihitung. Dari Dili, dari distrik juga banyak yang orang Indonesia tinggal di sini, banyak yang berkeluarga di sini, mungkin ada juga yang berbisnis, ada juga yang sekedar untuk liburan juga ada, tapi kebanyakan berkeluarga di sini, menetap di sini karena bisnis juga. Nah itu. Jadi kalian juga sering ketemu dengan teman-teman yang lain yang Ya, asli Indonesia? pasti. Pasti dengan Mbak Sela, dengan Mbak Yuni. Ya, Banyak sekali, banyak sekali. Nggak bisa disebutin satu-satu. Banyak perkumpulannya karena Teman-teman di sini. heboh kita kalau kumpul heboh ini. Saya juga lihat di sini ada, tentu saja ada Indonesian Embassy, kedutaan. Iya, betul. Tapi saya lihat di sini ada seperti culture center atau apa pusat kebudayaan. Ada. Sering ada mungkin aja. Kalian juga kadang-kadang hadir di sana atau? Kita jarang sih karena kita dengan anak-anak. Ya. Wah, Tapi ada untuk di sini untuk Itu pusat ada. budaya Indonesia ada, Dekat lalu Basara KBRI mereka juga punya ada. rumah, Ya. kan? Di dekat Merkadu Lama CCD. Jadi orang bisa, kalau misalnya orang Timur Leste bisa belajar bahasa Iya, Indonesia betul. di sana. Budaya Indonesia. Di sana tidak cuma diajarkan bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang di sana juga ada seperti Budayanya Indonesia, budaya itu pasti mereka biasa mengajarkan seperti tarian, lalu kursus membatik, lalu juga ada biasanya Menjahit. kalau setiap tahun itu seperti anak-anak dari Timor Leste yang mau kuliah di Indonesia, mau bersekolah di Indonesia, mereka ada fasilitasnya seperti universitas banyak di Indonesia untuk seperti mengadakan festival kecil untuk mempromosikan kampus mereka begitu. Ada itu biasa di Pusat Budaya Indonesia. Oh, oke, itu menarik. Dan kebanyakan orang Indonesia yang kalian kenal di sini mereka dari mana? Dari bagian mana di Indonesia? Jawa. Yang jelas Jawa karena kita Jawa nih paling culture-nya banyak. Jawa. Tapi tidak cuma orang Jawa saja yang di Sulawesi sini. banyak. Sulawesi Lalu banyak. yang jelas juga banyak itu pasti Surabaya, lalu Batak, itu Sumatera ya. Ya, itu banyak sekali. Paling banyak Jawa. Ya. Oh, itu menarik. Tapi ya memang orang Jawa ada di mana-mana. Iya. Orang Jawa kayak orang Cina. Tapi saya sedikit heran, saya tadi pikir yang paling banyak itu mungkin dari NTT karena sangat gampang datang ke sini dari Kupang Iya. atau Lewat jalur darat. Itu Iya. bisa juga mungkin karena kita biasanya kita kumpulnya kita ininya dengan orang Jawa, jadi setahu kita sekitar Jawa saja. Mungkin ada dari sekitar NTT tapi kita nggak Iya. tahu persentasenya berapa. Iya, gitu. benar. Oke, dan sekarang saya mau tanya, sebenarnya kalau di Jawa kan kita tahu budaya di Jawa seperti apa di sana. Kalau menurut saya orang asing ada banyak aturan kita, apalagi kita perempuan harus bagaimana dan ini. Ada sesuatu yang mungkin di Jawa tidak boleh atau dianggap tidak sopan, tapi di sini kalian seperti bisa biasa saja. Dilakuin. Ya. Ada. Apa misalnya contoh?
Mau diceritain nggak? Gimana? Iya, Terserah. ada pasti. Adalah, tapi kayak misalkan Oh, sebentar. Maksud saya sekarang tidak maksud kalian berdua yang lakukan itu, Ya, tapi kalian kebanyakan. bisa lihat kebanyakan wanita lakukan sesuatu yang mungkin bikin kalian kaget karena di Indonesia atau Tidak terutama ada. di Jawa tidak ada. Begitu. pertama anak perempuan gadis keluar malam. Nah, itu di Jawa kalau yang benar-benar Jawa itu pokoknya kalau udah jam 5 sore atau maghrib, tahu maghrib kalau Iya, iya, Jawa itu tahu. tidak boleh keluar kecuali kalau memang benar-benar ada kebutuhan yang penting Mendesak, atau mendesak, terus pulang pun harus ada jam 9 mungkin harus sampai di rumah. Tapi kalau di sini karena memang budayanya sudah beda ya, jadi mungkin anak SMP, SMA ada acara sampai pagi begitu. Jadi kalau saya pikir Apalagi ada pesta. apalagi Itu kalau pasti pesta. orang tuanya juga. Terus Orang tuanya yang dari, ajak. segi berpakaian juga, maaf karena kita budayanya sudah ke barat-baratan, sedangkan Indonesia semua harus ditutup, jadi itu. Dan sebenarnya ini, iya, kalau saya tinggal di Sumba, tapi saya juga datang ke sini, saya sebenarnya sedikit kaget dengan cara wanita di sini berpakaian karena ini sudah sangat mirip Eropa, sangat Iya, mirip sudah Eropa. mirip Eropa sekali. Kalau di Jawa saya pernah pakai hanya celana karet itu legging. Wow, saya punya kakak pernah tendang saya kan. Dia pikir begini, dia tendang begini, terus dia bilang gini, pakai celana, dia bilang gitu. Tidak pakai celana, anak perempuan bilang gitu. Anak gadis tidak pakai celana. Terus dandannya saya, saudara kakak saya dan orang tua saya tuh yang pakai baju model-model tidak ada, pakai kaos oblong, celana kolor yang gede-gede kayak laki gitu, nggak ada yang model-model gitu. Kalau sekarang sudah mulai, Ya. zaman sudah mulai ini jadi sudah banyak model. Oke, dan saya juga perhatikan waktu kita keluar rumah, saya perhatikan, saya lihat banyak wanita juga yang merokok misalnya di Ya, sini. itu. Itu mungkin juga tidak bisa kalau atau Iya, di Jawa juga jarang lah ada Jarang. cowoknya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah terbiasa dari dulu, orang-orang dulu. Itu ada kalau di Jawa yang benar-benar Jawa, tapi kalau udah modern tuh banyak juga sih yang merokok. Bagaimana tentang alkohol? Kalau alkohol di sini bebas. Jadi semua yang mau minum alkohol boleh ke sini semua. Harganya pun lumayan terjangkau. Nggak kayak di Jawa kita bisa kerja sebulan habis dalam semalam. Perempuan di sini juga. Iya, juga minum alkohol. Di bawah umur juga mereka pada kuat. Aduh. Ini bukan alkohol yang aslinya itu yang kalau kita di NTT bilang moke kan, di Jawa bilang ciu. Pernah minum ciu juga? Belum. Moke tapi sudah. Moke tapi Coba. itu kalau kita ini bisa nyala itu, bakal Iya, bisa iya, nyala. iya. Hampir sama dengan moke. Iya. Itu di sini mungkin juga banyak. sekitar 70% alkohol gitu. Itu di sini juga banyak. Terus memang sudah jadi tradisi ya Mbak. Kalau di sini namanya Setiap asli minggu tua harus sabu. ada. Setiap pokoknya seminggu sekali harus kumpul minum. Habisin kumpul minum waktu. Apalagi ada ulang tahun, ada acara Wisuda. apa. Oh, itu wajib. Wow. Iya. Minum sampai kamu perutnya apa namanya? Bisa menerima saja. Ya, ini sebenarnya sangat menarik untuk saya karena di NTT ada juga budaya minum, tapi kalau wanita, kalau di Sumba jarang ada wanita jarang minum. Oh, iya. Jarang. Ya, Lebih jadi- laki-laki. Terus kalau kumpul juga beda. Maksudnya kalau Iya, biasanya hanya laki-laki kumpul, biasanya terpisah. mereka terpisah dan laki-laki yang minum. Tapi saya pikir, saya tidak tahu kalau ada orang Sumba yang nonton, mungkin bisa dijelaskan di bawah Mungkin ada komentar, karena saya pikir di sana seperti tidak ada aturan untuk tidak perlu duduk terpisah ya. Oh, Hanya gitu. seperti mungkin semua wanita kan, siapa yang mau lihat laki-laki Oke, itu yang oke. minum ya. Gitu. Iya, tapi Kalau di sini kumpul. Sama-sama. Bisa sama keluarga, kadang sama teman, kadang kalau ada acara ya kita bareng-bareng kayak gitu. Makan sambil minum daging. Aduh, di sini daging tuh murah, gak kayak di Indonesia. saya minta maaf, saya tadi karena saya pakai tripod yang harus dicas dan baterai habis, jadi tapi kita sudah mau selesai karena kita sudah mengobrol cukup lama. Tapi ada sesuatu yang saya harus tanya sebelum kita mengakhiri video ini. Mbak Jenny punya channel di YouTube. Ada. Channel semacam apa, tentang apa? Itu channel musik suami saya sebenarnya. Oke. Saya hanya ikut dia dari belakang saja.
Oke, jadi apa nama channel Namanya suami? Miracle Pro, lebih ke drum dia. Suami saya drum, jadi lebih ke musik karena keluarga suami saya memang musisi di sini. Dari adiknya, dari kakaknya. Kakaknya satu keyboard, satunya penyanyi. Jelly Barreto, ada vlog Jelly Barreto juga di sana. Oh iya. Oh ya, itu nanti linknya ada di bagian Iya, nanti, deskripsi ya, jadi iya. kalian bisa cek. Dan ada satu channel lagi, tapi sekarang tidak aktif. Iya. Channel apa itu? Itu Miracle Barreto, itu channel saya masak-masak sih sebenarnya, hanya kegabutan ibu-ibu di rumah ya. Jadi kadang-kadang sambil daripada ngapain ya sudah sambil main, siapa tahu ya. Juga ada di bawah video ini ya. siap. Jadi siapa tahu nanti kalau ada orang yang tertarik, semoga bisa Iya, dapat subscriber siap. baru. Kalau kakak salah belum ada channel YouTube, Belum. tapi saya sudah bilang Nanti. nanti harus bikin. Iya. Karena kalian juga bisa komentar di bawah kalau misalnya kami tadi bahas dengan kakak Sela, kalau dia bikin video yang tentang orang Indonesia yang tinggal di sini di Dili di Timor, pasti kalian tertarik tidak? Kalau kalian bisa lihat orang Indonesia tinggal di tempat lain, jadi begitu. Jadi kalau kalian bisa komen di bawah supaya kakak Sela lebih berani dan lebih termotivasi. Enggak, dia harus ada saya biar banyak bicara. benar. Karena saya terlalu banyak diam. Oh iya, dan maaf ya, saya ingat satu pertanyaan lagi yang saya tadi mau tanya sebelum kita selesai. Bagaimana tentang cuaca kalau dibandingkan dengan Jawa? Aduh, gimana kalau cuaca di Jawa banget ya. Ya. Di Jawa nih kebanyakan dingin. Iya benar. Sekarang ini yang agak panas ya. Kalau di Dili memang kita tinggalnya dekat pantai, dekat lautan, dekat belakang sana udah samudra, memang berbatasan dengan Australia. Di sini dengan kita punya Indonesia dan dekat banget dengan pantai, kita tuh punya tempat tinggal. Jadi mau siang, pagi, siang, malam pun tetap panas. AC kami udah pakai AC di kamar, masih dengan kipas besar, tapi kita punya keringatnya sudah kayak habis mandi. Dan kalau musim hujan di sini hujan setiap hari atau tidak? Kalau untuk saat ini kan mau memasuki Baru mau memasuki musim jadi hujan. belum. Tadi baru hujan berapa kali saja Iya. sih, itu hanya sebentar saja dan bikin cuaca semakin Semakin panas. Dan nanti kalau puncaknya musim Puncaknya hujan, musim hujan bisa sampai 1 minggu full hujan siang malam pernah. Sampai banjir pernah. Iya. tapi bagus karena nanti semuanya hijau di sini. Iya, Jadi, benar. iya, karena sekarang masih Sedikit kering Sekarang sekarang. masih kering. baru mau masukin musim hujan, jadi masih sabar kalau mau lihat penghijauan di Dili. Oke, jadi saya pikir ini saja, ini cukup. Lain kali kalau saya misalnya ada kesempatan datang ke sini lagi, kita bisa jalan-jalan bersama, Ya, kita bisa benar. bikin video yang lain. Oke. Saya sangat berterima kasih karena ini sangat menarik menurut saya dan saya juga berharap itu menarik untuk kalian juga. Ya. Jadi terima kasih dan itu saja, kalian jangan lupa kasih like supaya mereka berdua senang di sini jauh dari Indonesia. Dah. Terima kasih.